Kemenangan timnas Indonesia yang dirampas Bahrain masih menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola di dunia sampai detik ini. Bahkan netizen plus 62 seketika ingat dengan perkataan Hajime Moriyasu atas bobroknya pemain Bahrain yang suka melakukan drama. Bahkan tak hanya pemain saja, fans mereka juga dikenal sangat rese. Suka sekali membuat onar, seperti saat mengejek lagu kebangsaan timnas Jepang hingga suka bermain laser. Dan seperti kita tahu, kalau sebelum pertandingan antara Bahrain versus Indonesia, pelatih Jepang Hajime Moriyasu sebelumnya sudah mewanti-wanti agar Indonesia berhati-hati atas kecurangan demi kecurangan yang akan dilakukan oleh timnas Bahrain. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan Moriyasu kini menjadi kenyataan. Timnas Indonesia benar-benar digembosi malam tadi. Namun insiden malam tadi justru akan sangat merugikan Bahrain sendiri. Karena jika bermain kayak gitu terus dengan penuh kecurangan, siapa yang bakal sudi untuk menghadapi mereka? Siapa yang bakal menyangka kalau timnas Indonesia saat ini benar-benar menjadi tim yang paling banyak mendapatkan sorotan. Padahal jika dulu tim Garuda main, apalagi di level Asia, gak kebantai aja sudah syukur banget. Namun pada akhirnya juga kebantai juga. Bahkan kesannya tim ini hanya dianggap sebagai tim hore. Dan saat melihat kekuatan timnas Indonesia yang selemah itu, bahkan tak jarang tim-tim yang akan main melawan Indonesia lebih mikirin mau ngegolin berapa dan selebrasi apa ketimbang menyusun taktik sedemikian rupa. Ya memang secupu itu timnas kita dulu. Akan tetapi sebagaimana ESPN menyampaikan, kalau sekarang Indonesia sudah selayaknya raksasa yang bangun dari tidurnya. Di mana dengan skuad yang ada sekarang ini, tim Garuda dinilai akan mampu menciptakan kejutan besar. Namun saat timnas Indonesia akan mulai bangkit dari tidurnya, ada saja kendala yang menghampiri pasukan Garuda Merah Putih. Bahkan tak sedikit yang merasa ngiri dengan pencapaian timnas saat ini. Mereka seperti tak ingin melihat timnas Indonesia mencapai level yang satu level jauh lebih tinggi. Seperti yang dilakukan Bahrain baru-baru ini ketika mereka secara terang-terangan membayar wasit untuk menggembosi perjuangan timnas Indonesia yang sudah mulai bangkit. Di mana hal itu terjadi di match ketiga babak kualifikasi Piala Dunia saat mempertemukan Bahrain versus Indonesia di Bahrain International Stadium. Kemenangan timnas Indonesia yang sudah di depan mata harus dirampas begitu saja oleh wasit botak biadab yang saya pikir sudah disewa oleh tim Bahrain. Karena sepanjang pertandingan berlangsung, wasit asal Oman yang saya tak sudi menyebutkan namanya itu selalu mengambil keputusan-keputusan kontroversial yang tentunya sangat menguntungkan tim tuan rumah. Dan tak ada salahnya jika Sintayong dan para pemain timnas lainnya langsung menggeruduk sang pengadil lapangan setelah pertandingan usai. Namun timnas Indonesia tak sendirian, karena sebelumnya timnas Jepang yang dipimpin oleh Hajime Moriyasu juga pernah dicurangi oleh Bahrain saat bermain di stadion yang sama. Ya, jika laga versus Jepang, supporter Bahrain benar-benar mendapatkan kecaman dari berbagai pihak atas kelakuan mereka yang dianggap sama sekali nggak etis. Pertama, saat lagu kebangsaan Jepang dikumandangkan, bukannya diem menghormati, malah yang ada para supporter Bahrain mengejek lagu kebangsaan Jepang hingga membuat pelatih Hajime Moriyasu marah. Baginya, apa yang dilakukan para supporter Bahrain sama sekali nggak mencerminkan mereka sebagai bangsa yang berbudaya. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu. Namun saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa. Saya harap para supporternya melakukan hal yang sama, kata Moriyasu usai laga. Nah, selain mencemooh lagu kebangsaan Jepang,
Para supporter Bahrain yang katro itu juga dinilai melakukan sesuatu yang dirasa cukup membahayakan bagi pemain Jepang. Di mana momen itu terjadi ketika Jepang mendapatkan hadiah penalti. Ketika itu, Ayashi Ueda yang menjadi Algojo tampak jelas mendapatkan sorotan laser dari supporter tuan rumah. Meski pada akhirnya penyerang Feyenoord itu sukses melakukan eksekusi, tetap saja Moriyasu marah karena hal itu dinilai bisa menyebabkan gangguan mata. Sementara itu, meski terus-menerus mendapatkan teror dan gangguan dari supporter Bahrain, namun pada akhirnya timnas Jepang berhasil meraih poin penuh dari markas Bahrain setelah mereka menang dengan skor telak 5-0. Di sisi lain, dengan apa yang dilakukan Bahrain di ronde 3 ini, jelas akan diusut tuntas oleh Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Padahal sebelum melawan timnas Indonesia, Bahrain sudah dihukum oleh FIFA dengan dikenai denda sebesar 128 juta. Namun denda uang kayaknya kurang mempan dari negara sumber minyak tersebut. Mungkin FIFA bisa memberikan hukuman yang jauh lebih berat dengan sanksi pengurangan poin atau mencopot lisensi wasit botak biadab yang ketahuan mencurangi timnas Indonesia. Dan tak sampai di situ saja, dengan apa yang dilakukan oleh Bahrain di ronde 3 ini, terutama saat melawan Jepang dan Indonesia, kini semua makin was-was dan sudah malas rasanya mendengar timnas Bahrain. Karena mereka tak ingin menghadapi pemain-pemain letoy yang disenggol dikit aja udah guling-gulingnya minta ampun. Ditambah dengan Money Oil Bahrain yang menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kemenangan. Mungkin saja Bahrain ini bakal menjadi tim yang di blacklist oleh tim-tim Asia. Karena siapa yang sudi bermain dengan tim yang penuh akan kecurangan, karena mereka juga nggak bakal mau kena imbasnya. Cukup Jepang dan Indonesia yang sudah merasakannya, jangan ada korban lagi. Dan terlepas dari apapun itu, kini para pemain Indonesia sudah melanjutkan perjalanan ke Qingdao, Cina. Kini mereka harus segera move on dari insiden di Bahrain dan harus kembali fokus untuk mencuri kemenangan perdana di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 saat bermain di markas Cina. Apalagi saat ini, Cina sedang dalam underperform setelah kalah dalam 3 pertandingan secara beruntun. Bahkan Cina ini menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum mendapatkan poin sama sekali. Dan hal itulah yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain-pemain kita. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.